Halo, selamat pagi teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya ini saya akan bahas tentang masalah kajian keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat ya nanti video saya ini. Saya akan bahas salah satu nafsu manusia, yaitu nafsu al-amah. Nafsu ini bersifat serakah dan berada di kiblat utara, yaitu kiblat yang berwarna hitam. Nafsu ini dipicu karena dia cenderung untuk meliputi rasa lapar atau ingin makan aja, dan juga termasuk nafsu syahwat. Salah satu itu hubungannya nanti. Jadi nafsu amarah ini, nafsu serakah ini dipicu karena manusia itu lalai akan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan terhadap diri kita, sehingga kita tidak merasa takut. Karena nafsu ini bisa muncul pada diri seseorang karena dorongan dari setan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita tingkatkan keimanan kita dan takwa kita agar kita bisa mengendalikan nafsu ini. Nafsu yang cenderung merusak diri kita, termasuk bisa merusak hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, dan hubungan persahabatan. Jadi mari kita berjuang untuk mengendalikan nafsu ini agar kita senantiasa dalam lindungan Allah dan tidak dibenci oleh Allah. Karena nafsu ini cenderung untuk bisa mengadu domba kita kepada saudara-saudara kita, karena nafsu ini cenderung untuk menguasai, untuk menjadi pemenangnya sendiri. Jadi mari kita tingkatkan sekali lagi iman kita, ketakwaan kita. Jangan sampai berada di dalam menguasai pikiran kita dan hati kita, sehingga kita menjadi orang yang tamak. Allah sangat membenci orang-orang yang seperti itu teman-teman. Mari kita selalu untuk ingat kepada Allah, senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada Allah, ikhlas dalam menjalani semua kehidupan ini. Itu adalah salah satu cara untuk menekan atau meminimalisir sifat dari pada serakah itu. Mari semoga Allah senantiasa memberkati kalian semua dan memberkati diri saya untuk menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik itu sangatlah sulit. Kita harus berlomba-lomba untuk menekan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Salah satunya sifat tamak. Untuk itu tingkatkan
terus keimanan kita, ketauhidan kita, agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah. Karena bila kita bersifat tamak dan bersifat serakah, maka secara otomatis doa-doa kita tidak akan mudah untuk terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah sholat, kita sudah berzikir panjang, kalau sifat itu masih ada dalam diri kalian, maka akan sulit untuk Allah mengabulkan doa-doa daripada manusia itu sendiri. Karena apa? Karena sifat serakah itu cenderung akan mengadu kepada setan, mengacu kepada sifat-sifat setan, akan menimbulkan perpecahan antara saudara, menimbulkan perpecahan antara tetangga, antara orang lain, bahkan antara teman dan sahabat. Karena sifat ini sangatlah dibenci dan sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya di kehidupan selanjutnya atau di alam kubur akan menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita berupaya untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, dalam keadaan apapun. Ya, saya tekankan sekali lagi, dimanapun dan dalam keadaan apapun, ingatlah akan kebesaran Allah, keridhaan Allah terhadap diri kita. Bukan berarti kita selalu berzikir itu berbeda dengan mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Mengingat kebesaran-kebesaran Allah itu juga berzikir, teman-teman. Misalnya berzikir seperti menyebut Asmaul Husna, itu adalah kitab kering. Kalau kitab basahnya, kita harus mengingat akan kebesaran Allah. Seperti halnya kita mengakui bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah, kita digerakkan oleh Allah, itu adalah zikir basahnya. Jadi akan lebih efektif, akan lebih memahami, akan lebih merombak sifat kita supaya menjauh dari sifat-sifat yang tercela tadi. Demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, dan sebagai pengingat terhadap iman kita, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa dalam lindungannya, dalam keridhaannya, dalam rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.